Puji nama Tuhan. Saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala, Pak Aryanto. Terima kasih banyak Pak buat kesempatannya. Haleluya. Ada kata pepatah yang mengatakan, tak kenal maka semakin dikenal semakin disayang. Mantap, alhamdulillah. Nah, nama saya Robson Samosir, saya dari Jakarta. Saya seorang dosen, saya pelayan Tuhan. Saya banyak mengisi seminar, secara khusus seminar ya, KKR juga. Dan saya juga ada ngisi acara di televisi seperti MNC Plus dan Live Channel setiap Kamis dan Jumat jam 7 malam. Ya. Nama programnya Rema. Haleluya. Nah, hari ini, besok, dan hari Minggu kami ada isi pelayanan di tempat ini. Ya, berdoa supaya kami punya kekuatan, sukacita dan semangat, dibakar oleh Roh Kudus, supaya setiap kita boleh mengalami kekenyangan rohani ya, lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Ada juga teman saya Pastor Winter, ya. Ini juga gembala, pendeta dari Bandung. Ya, ada juga yang perlu saya ucapkan terima kasih yaitu Ci Aling. Ini udah seperti kakak saya sendiri. Iya, yang membantu saya untuk sampai ke tempat ini bertemu dengan Bapak Gembala kita yang kurang lebih badannya sama seperti saya. Iya kan, puji nama Tuhan. Iya kan, biar gendut tapi seksi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di hari Jumat ini pelayanannya adalah KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Kebaktian Kebangunan Rohani. Saya mau sampaikan sesuatu yang penting dulu terkait dengan kebaktian kebangunan rohani. Selama ini banyak orang kurang memahami dengan tepat arti atau esensi dari KKR. Kalau kita bicara tentang KKR, kita harus ingat poinnya yang penting itu apa. KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Yang dibangun itu rohaninya. Yang dibangun apa? Rohaninya. Dan rohani itu hanya bisa dibangun lewat kebenaran firman Tuhan. Kekristenan kita harus dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Di atas kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Jika kamu mengetahui kebenaran, Yohanes pasal yang ke-8, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan jika anak itu benar-benar memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Merdeka! Lantang kali suaranya. Ini setan pun takut masuk sini. Bener. Iya kan? Saya senang sekali dengan vibes-nya, atmosfernya. Iya kan? Ya, saya berharap benar-benar di mana-mana kita sedahsyat ini, luar biasa ini. Bukan hanya di gereja. Amin. Jangan sampai nanti di gereja kan ngakunya haleluya, haleluya merdeka. Saya anak Allah, anak raja. Pas lewat kuburan, permisi, anak babi mau lewat. Iya kan? Haleluya. Jadi kita harus ingat bahwa yang dibangun itu adalah kerohanian. Untuk kerohanian kita dibangun, kita butuh kebenaran firman Tuhan. Ya, kita butuh kebenaran melebihi dari apapun. Karena kita tinggal di dunia yang rusak. Saking rusaknya dunia ini, saking jahatnya dunia ini, jauh lebih mudah bagi kita untuk jadi rusak atau jadi jahat daripada jadi baik. Tapi kembali lagi, semuanya itu kembali kepada kita keputusannya. Ya kan? Kembali kepada kita, mau jadi baik, mau jadi jahat, itu bergantung pada keputusan kita. Jangan salahkan keadaan, apalagi ibu yang mengandung. Ya kan, kalau memang rusak itu karena pilihan kita. Tapi kalau karena baik, mau baik itu juga karena pilihan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya suka khotbah di sini karena kebanyakan mayoritas itu anak muda. Ya kan, kurang lebih samalah, ya kan? Sama-sama muda. Ya kan? Pak Gembala juga muda, semangatnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Tema besar Alkitab adalah tentang kemenangan besar yang terjadi melalui karya Kristus yang tersalib dan bangkit. Sekali lagi ya, tema besar Alkitab adalah tentang kemenangan besar yang terjadi melalui karya Kristus yang tersalib dan bangkit. Jadi tidak ada yang lebih dahsyat selain dari peristiwa Yesus yang mati dan bangkit bagi setiap kita, sehingga kita beroleh keselamatan, kemenangan. Itu karena ada Yesus yang bangkit. Gak kebayang bagi setiap kita kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada keselamatan. Kalau tidak ada Yesus yang bangkit, tidak ada kehidupan di balik kematian. Segala-galanya dimungkinkan karena Yesus bangkit dari kematian. Ya. Jadi kita bersyukur punya Tuhan seperti Yesus. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Ada yang pernah dikecewakan sama Tuhan Yesus? Ada yang pernah mengecewakan Tuhan Yesus? Oh, senang dengan kejujurannya ya, bukan hanya ada, banyak. Ya kan, kita bangga punya Tuhan seperti Yesus yang memberikan segala-galanya bagi setiap kita. Bukan hanya terkait dengan kebutuhan jasmani kita, tapi rohani kita. Yaitu keselamatan dia anugerahkan. Melalui apa? Kematiannya, nyawanya dia persembahkan. Bapak Ibu jangan tanya, jangan minta kepada Bapak berikan yang terbaik dari surga. Gak ada lagi yang tersisa dari surga ketika Yesus Kristus sudah diberikan bagi setiap kita. He is the best from the best. Dialah yang terbaik dari yang terbaik. Dia adalah pemberian terbaik. Gak ada lagi yang tersisa dari surga ketika Yesus Kristus diberikan bagi setiap kita. Amin. Ya. Jadi yang penting itu kita sudah punya Yesus. Jadi sekali Yesus tetap Yesus. Jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan Yesus karena sesuatu. Tapi sebaliknya kita harus berani meninggalkan segala sesuatu demi Kristus. Amin. Ya. Ya kan, luar biasa. Di mana lagi saya khotbah di tempat selain tempat seperti ini? Ini baru pertama kali. Iya kan, vibes-nya itu luar biasa. Jadi mau lompat saya ini. Aduh, pokoknya satu kata, bakar. Iya kan, saya kaget sekali tadi waktu WL nyanyi lagu waka waka samina samina. Ya. Kok jadi Piala Dunia? Tapi dahsyat. Iya luar biasa. Dahsyat. Aduh. Jadi saya sendiri pun sebagai pembicara terberkati. Haleluya. Iya. Iya kan? Jadi sekali Yesus tetap Yesus. Jangan ada di antara kita yang meninggalkan iman karena wanita, karena pria. Amin. Amin. Nanti datang yang ganteng. Ya kan? Ujung-ujungnya tinggalkan Yesus. Datang yang cantik, cantiknya bukan main, kaya pula lagi kan. Iya kan? Aku tidak akan meninggalkan Yesus apapun yang terjadi. Tunggu dulu. Nanti kalau tiba-tiba datang yang cantik bagaimana? Di situ kita buktikan sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ketika datang yang ganteng bagaimana? Di situ kita buktikan sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Tapi ketika disodorkan 5 miliar bagaimana? Dan sekali Yesus, ya nanti aja lah Yesus ya. Iya kan? Haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus. Kalau kita mau ke surga nggak ada jalan lain selain Yesus. Satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan. Bukan salah satu jalan, satu-satunya jalan. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Artinya sekali di udara tetap di udara. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa? Yesus. Siapa? Yesus. Jadi sudah tepat kita kalau mau ke surga percaya kepada Yesus. Karena hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Amin. Ya, sudah tepat kita percaya Yesus. Nah, saya mau tanya, siapa yang mau ke surga? Siapa yang hari ini mau ke surga? Siapa yang percaya? Siapa yang mau ke surga? Belum. Iya. Jangan kan saudara saya juga belum kawin.
Iya. Iya kan? Yesus kita itu dahsyat. Yesus kita itu luar biasa. Tapi saya ingin setiap kita benar-benar mengikuti Yesus. Sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Radikal bahkan mengikut Yesus. Nggak boleh setengah-setengah. Karena Yesus pun nggak setengah-setengah bagi setiap kita. Ingat, Yesus mencintai kita bukan hanya setengah mati, sampai mati. Untuk itu jangan persembahkan hidup kita hanya setengah-setengah, seutuhnya atau tidak sama sekali. Amin. Iya, dari sejak muda kita berikan hidup kita nggak rugi, malah untung besar. Iya, kalau anak-anak muda seperti ini jaga konsistensinya mengikut Tuhan sampai Tuhan memanggil, dahsyat sekali. Iya kan? Tapi jangan anggot-anggotan. Tahu anggot-anggotan? Iya. Jangan setengah-setengah, harus sepenuhnya. Iya kan? Tapi anak-anak di usia muda seperti ini yang paling penting untuk saat ini apa? Kuliah diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya. Ya kan 4 tahun, jangan 4 tahun jadi 8 tahun. Itu bukan lagi, itu namanya MA, mahasiswa abadi. Iya kan? Jadi radikalnya memuji Tuhan kayak tadi itu harus sama ketika belajar di kampus. Radikalnya semangatnya. Amin. Tunjukkan bahwa kita anak Tuhan dengan kita berprestasi. Iya kan? Jangan mulut kita haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Tapi prestasi jeblok, enggak ada. Halo? Iya. Iya kan? Karena anak muda itu harus dimotivasi dengan benar. Iya kan? Jadi jangan hanya sekedar mimpi. Aku ingin diberkati oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Jadi orang hebat, jadi orang kaya, jadi pengusaha besar. Itu semuanya bisa dimungkinkan sekali, Pak. Kalau kita sungguh-sungguh. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh bekerja keras, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, gak mungkin Tuhan tidak berkati setiap kita. Pasti Tuhan berkati kita. Amin. Kalau gak percaya, lihat aja Pak Gembala, ya kan? Iya kan? Alkitab berkata Salomo saja dalam kemegahannya tidak mengenakan seindah yang dikenakan oleh bunga bakung. Bunga bakung Tuhan pelihara, apalagi bunga Citra Lestari. Pasti Tuhan pelihara. Halo? Tapi kalau bisa jangan pacaran-pacaran dulu. Iya kan? Kalaupun pacaran harus dengan tujuan yang baik, motivasi yang baik. Iya kan? Saling membangun, saling memotivasi, saling menyemangati. Amin. Dan jangan sampai beda iman. Tuhan kita satu, kita yang tak sama. Kalaupun mau pacaran yang seiman. Yang seiman pun harus cari yang mengasihi Tuhan. Kalau enggak capek, Pak. Dan bukan hanya mencari yang terbaik, tapi persiapkanlah diri kita jadi yang terbaik. Amin, cius enggak ini? Iya kan? Apalagi cewek-cewek cantik-cantik semua loh ini, manis-manis. Oh, dodo Iya. Siapa tahu saya nanti ketemu jodohnya di GBC Desit. Amin. Iya kan? Cari yang seiman. Amin. Jangan yang beda iman. Sama harus beda jenis kelamin. Karena Tuhan ciptakan itu Adam dan Hawa, bukan Adam dan Saipul. Halo? Gereja harus tegas. Gereja jangan masuk dengan hal-hal yang seperti itu. Alkitab tegas. Bukan abu-abu. Kalau Alkitab terang benderang, kita terang benderang. Kalau Alkitab abu-abu, kita abu-abu. Jangan sebaliknya Alkitab terang benderang, kita abu-abu. Halo? Iya kan? Iya kan? Saya bingung bisa pendeta memberkati laki-laki sama laki itu, saya nggak masuk akal. Si Jono sama si Lono diberkati.
Lalu ketika mereka first kiss itu bagaimana? Dorang sama-sama bakumis. Lalu first kiss baku cium. Jangankan kita, kucing pun tak mampu lihat. Meow. Aduh. Ya. Cukup Lucuna, bukan Lucinta Luna. Iya. Cewek jadi cowok, cowok jadi cewek. Mau apa dunia ini? Mau jadi apa gereja ini? Sodom itu hancur, Sodom Gomora itu karena yang begitu-begitu. Jangan ulangi kesalahan yang sama di masa lampau. Tapi kita perbaiki masa lalu dengan kehidupan kita hari ini dan hari esok. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Cari yang seiman. Halo, kalau ada di antara kita yang pacaran dengan beda iman, putuskan hari ini juga. Ya, langsung WA kan, kata pendeta Robson Samosir. Karena kita beda iman bang, Dek, kita putus. Iya, kata pendeta Robson, tapi yang bertanggung jawab nanti Pak Arianto. Kan saya hanya numpang. Iya kan? Jangan menyesal nanti di kemudian hari, enggak bisa. Iya kan? Makanya hati-hati sekali anak-anak muda ini. Iya kan? Ini kan kota terpelajar. Kalau kita memilih Yesus, kita tidak akan memilih atau memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Amin? Iya, kita enggak akan memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya. Dimulai dari hal yang sederhana seperti anak muda ini dalam hal pasangan hidup, ya kan? Jangan memilih yang beda iman. Kalau bisa bukan hanya seiman tapi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena nanti kalau enggak capek nanti, ya kan? Yang cewek-cewek jangan mudah terbuai dengan buaya darat, ya kan? Tempatkan buaya pada tempatnya, di sungai bukan di darat, ya kan? Harus mahal. Ya kan, jangan mudah dengan rayuan gombal. Nah, Nindi, ya bang. Kamu tahu nggak kenapa pelangi itu sebelah? Kenapa bang? Karena sebelah lagi di mata kamu. Nindi, kamu tahu nggak tinta apa yang nggak bisa pudar? Apa bang? Tintaku padamu. Nindi, apalagi tuh bang? Kamu tahu nggak ngemil apa yang paling enak? Memilikin kamu selamanya. Terakhir, Nindi, ini waktu masa pacaran. Kamu tahu nggak? Abang tuh nggak punya apa-apa selain kamu. Nindi bilang totuit. Pas sudah nikah, marah dia. Abang itu keterlaluan, apa-apa nggak punya. Mobil Robicon nggak punya, rumah nggak punya, apalagi uang abang keterlaluan. Loh, abang kan udah ngomong waktu pacaran, abang tuh nggak punya apa-apa, abang hanya punya kamu bilang totuit. Iya kan? Jadi jangan sampai nanti menyesal, jangan sampai nanti tiba-tiba udah menyesal memilih si dia, lalu datang sama Pak Gembala ke konseling, Pak Pendeta. Aku pikir dia pangeran, ternyata kolor hijau Pak Pendeta. Pak Pendeta, aku kira dia bidadari, ternyata kuntilanak Pak Pendeta. Kuntilanak. Aduh, iya kan? Jadi kalau kita memilih Yesus, kita tidak akan memilih sesuatu, memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya dan kehendak-Nya. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ingat, kita ini makhluk rohani, maka hidup kita haruslah rohani. Perkataan kita harus rohani. Yang keluar itu firman Tuhan. Untuk itu isilah hati kita dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan hanya dengan film drama Korea drakor. Sampai akhirnya kita lebih tahu bahasa Korea daripada ayat firman Tuhan. Firman Tuhan yang dihafal cuma Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya alam cipta langit dan bumi. Tapi kalau bahasa Korea hampir semua tahu. Hangseyo hamsamida sarangeo. Hamuso sarang gino. Enggak, ini kan contoh. Contoh.
Iya kan? Aduh. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Semakin sering kita baca firman Tuhan, semakin pikiran kita diwarnai oleh firman Tuhan. Semakin sering kita baca firman Tuhan, semakin perkataan kita, hidup kita, karakter kita diwarnai oleh firman Tuhan. Ya, iya, apa yang kita keluarkan bergantung apa yang kita masukkan. Kalau kita memasukkan sesuatu yang baik pada pikiran dan hati kita, maka yang baik juga yang akan keluar. Amin. Ya. Makanya harus baca Alkitab tiap hari, coret-coret Alkitab kita, garis bawahi. Amin. Iya, semakin kotor Alkitab kita, semakin bersih hati dan pikiran kita. Semakin bersih Alkitab kita, semakin kotor hati dan pikiran kita. Pertanyaan, Alkitab kita itu kotor atau bersih? Berarti gak pernah dibaca. Cara menghargai Alkitab itu bukan disimpan di lemari, bukan dilap-lap dikasih parfum. Dibaca. Halo? Dibaca, dihayati, dilakukan, maka kita akan menjadi orang-orang yang merdeka, berkemenangan di dalam Kristus. Yes. Ya kan? Tuhan kita itu dahsyat. Jadi kita ini adalah makhluk rohani. Semuanya harus rohani. Hati kita pun adalah untuk hal-hal yang bersifat rohani. Bukan untuk dendam, kebencian, amarah, iri hati. Ya, kalau ada di antara kita yang hari ini masih dikuasai dengan kebencian kepada siapapun itu, lepaskan pengampunan. Iya, hati kita bukan tempat untuk kebencian, dendam, amarah, iri hati, dengki. Itu semua sampah. Hati kita bukan tempat sampah. Halo? Alkitab berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kan ada lagunya itu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini, ku kan menari. Beda server. Iya kan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Orang mulutnya busuk, pikirannya busuk karena hatinya busuk. Halo? Orang bisa busuk hatinya, pikirannya karena, maaf, orang bisa busuk perkataannya, tindakannya, pikirannya karena hatinya busuk. Iya, jadi semuanya itu cerminan hati. Makanya kita harus menjaga hati. Ya, jadi kita harus hidup secara rohani, dewasa rohani. Karena untuk itulah Tuhan Yesus menebus kita. Dia menebus kita supaya kita hidup kudus. Dia mengampuni setiap kita untuk kita memperbaiki diri. Memperbaiki diri dari hari ke hari. Tenang. Kalau bicara tentang jahat, bobrok, semua kita adalah orang-orang berdosa. Iya, semua kita ini adalah orang-orang berdosa. Semua kita orang-orang bobrok. Tetapi ingat, sebobrok-bobroknya kita, sejahat-jahatnya kita, sebesar-besarnya dosa atau kesalahan kita, anugerah Tuhan jauh lebih besar. Dia mampu untuk menebus setiap kita. Dia mampu untuk mengangkat dan memulihkan kehidupan kita. Iya, percayalah, Tuhan itu mengasihi kita lebih dari apa yang kita bayangkan. Tuhan mengasihi kita lebih dari apa yang kita bayangkan. Iya loh. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, berapa harga kita? Seharga anak tunggalnya. Mahal sekali saudara ini. Saya dan saudara dibeli dengan harga yang mahal, dibayar tunai. Bukan hanya mahal, tunai. Bukan main-main, dengan darahnya, bukan dengan emas, dengan perak, tapi dengan darah yang mahal. Dengan kita melihat salib, kita bukan hanya tahu bahwa kita itu dikasihi, tapi kita berharga di mata Tuhan. Dengan kita melihat salib, kita bukan hanya menyadari bahwa kita itu dikasihi, tapi kita berharga di mata Tuhan. Siapapun kita, mau miskin kayak, ya kan, mau bukan siapa-siapa, dari latar belakang keluarga yang buruk, gak peduli. Tuhan bisa mengangkat dan mengubah masa depan kita. Banyak kisah-kisah orang hebat yang dulunya bukan siapa-siapa, terpuruk, miskin kali, semiskin-miskinnya. Jadi jangan ada di antara kita yang terlalu mengasihani diri kita. Aduh, aku ini bukan siapa-siapa, aku ini miskin kali. Aku anak dari keluarga yang miskin. Aku kayaknya terhina sekali. Jangan mengkasihani diri kita.
Ingat, siapapun bisa diangkat oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah angkat kita, tidak ada yang bisa merendahkan kita. Amin. Yes. Ya. Jadi Tuhan kita itu luar biasa baiknya. Ya, ini saja sudah menghibur kita. Kalau kita benar-benar menyadari betapa baiknya Tuhan dan kebaikan Tuhan itu dengan kita melihat salib, maka tidak ada di antara kita yang tidak mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Pasti sungguh-sungguh kita berubah. Pasti kita sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh kita mempertaruhkan segala-galanya bagi kemuliaannya. Tidak ada yang tersisa. Coba bayangkan, dosa itu adalah hal yang paling mengerikan. Tidak ada yang bisa menaklukkan dosa. Kuasa dosa itu jauh lebih besar daripada kuasa kita. Untuk itu kita membutuhkan kuasa yang lebih besar daripada dosa. Apa itu? Kuasa anugerah Kristus. Makanya kita diselamatkan bukan karena perbuatan, karena anugerah. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Jadi karena kasih karunia, saved by grace, diselamatkan oleh karena anugerah. Tuhan menerima kita apa adanya lewat anugerahnya, tapi Dia tidak akan membiarkan kita apa adanya. Karena apa? Ketika Dia terima kita apa adanya, Dia dandani kita, Dia bentuk kita, sehingga kita menjadi berharga, menjadi mahal di mata Tuhan, menjadi mutiaranya Tuhan. Iya. Orang yang makin dekat dengan Tuhan Yesus, makin kenal dengan Tuhan Yesus, makin jauh dari dosa. Orang yang terus hidup dalam dosa, meskipun dia pelayanan, meskipun dia pendeta, gak mungkin dia dekat dengan Tuhan Yesus. Jangan berpikir karena hamba Tuhan rajin pelayanan atau pendeta atau gembala pasti kudus hidupnya. Belum tentu, bukan hanya belum tentu, belum tentu. Karena begini, saya ini sekolah teologi ya. Saya bahkan sudah menempuh pendidikan terakhir, yaitu S3, doktor. Saya tinggal di asrama waktu saya S1, sekolah teologi ya. Itu banyak kenangan, saudara. Ya, kenangan yang manis sama kenangan yang pahit. Iya, saya pikir orang-orang yang di asrama sekolah teologi itu pasti kudus-kudus hidupnya. Ternyata kudus-kudus. Gak semuanya lah ya. Gak semuanya. Nah, saya ceritakanlah pengalaman unik ya waktu saya di kampus. Biasalah anak sekolah teologi itu kan sering puasa. Iya kan? Dan kita itu jarang makan enak. Biasanya tahu tempe terus. Makanya ada lagunya, tahu tempe tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tahu tempe tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Jadi bukan hanya daging bisa bikin kolesterol, tahu tempe juga bisa bikin kolesterol. Tiap hari naik kolesterol, tahu tempe terus karena emosi. Nah, kalau kita puasa, itu kita makan enak. Hauja, tabohian bahasa Perancisnya. Enak kali. Iya. Kalau puasa itu kita makan sayur asam, ada ayam, tetap ada tahu tempe. Nah, kalau kita puasa, ini kan ada Pastor Winter. Ini kakak tingkat saya jauh lah. Ya, kita itu biasa puasa misalnya tidur paling malam jam berapa? Jam 10 malam misalnya, di situ mulainya puasa. Lalu buka jam 5 atau jam 6 kalau nggak salah saya. Coba kita nggak pakai sahur-sahur. Jam 2 bangun, jam 3 nggak pakai sahur-sahur, Pak. Jadi laparnya bukan main, Pak. Kalau ada yang bikin emosi, pengen kita makan. Nah, puasa itu, yang doa itu biasanya kakak tingkat. Nah, kalau kakak tingkat yang berdoa, doanya panjang kali. Panjang kali. Apalagi kalau ada orang Batak yang berdoa, itu pakai bahasa Inggris. Iya kan, meskipun bahasa Inggrisnya hancur-hancur, bilang I do have I do have katanya. Iya kan, terus doa panjang-panjang. Amin, ayam saya hilang. Begitu amin, ayam saya hilang.
Makanya kalau anak sekolah teologi itu sudah berpengalaman, apalagi yang senior-senior. Setiap kali doa puasa itu, pas mau makan, ya doa buka puasa, itu namanya doa perlindungan. Jadi ayam kita lindungi. Kalau saya bukan hanya saya lindungi pakai tangan, pakai dagu. Iya. Soalnya makan enak itu langka dan kita pun nggak ada duit. Dari mana duit? Yang mau makan enak harus berdoa berlutut. Itu yang diajarkan. Kalau mau makan enak, mau punya uang berlutut, itu yang diajarkan sama kita. Iya kan? Sabtu Minggu pelayanan. Ya biasanya biasalah ya kan. Pendeta-pendeta itu nggak punya selip gaji, yang ada gaji terselip. Makasih Pak Pendeta. Nah, kalau ada gaji terselip baru kita beli sesuatu. Nah, kadang-kadang kita beli baju. Nah, itu pun bahaya sekali. Beli baju, iya kan, cuci. Tuhan Yesus tidak jemur. Sorenya mau ambil, hilang. Saya pernah alami. Coba anak STT. Jadi nggak jadi jaminan hamba Tuhan itu pasti benar hidupnya. Kalau memang kita sungguh-sungguh mau hidup benar, baru hidup kita benar. Iya, itu semua niat kok, komitmen. Iya, sebobrok apapun kita, kita pasti bisa diubahkan oleh Tuhan kalau kita ada niat untuk mau berubah. Halo? Iya, jangan kasar terhadap orang tua. Iya kan, kalau orang tua suruh nak cuci piringnya, jangan melawan. Yang begini mau surga bagaimana apa ceritanya, Pak? Hah? Nggak usah ke gereja. Ya, kalau di gereja semua kali lompat-lompat. Mama suruh kok, ade cuci baju, mama cuci sendiri. Ini nggak ditampar malaikat, ada mujizat. Belum lagi kalau hari ibu paling cepat depu bibir. Selama hari ibu mama nggak nape bibir. Kalau ngucapin selamat hari ibu nomor 1 mah. Pas giliran kita nyuruh ngana cuci piring nggak mau, lari ngana. Tapi di sini nggak ada yang seperti itu. Di luar sana banyak, tapi lagi ngumpul di sini. Cice bang. Kita pokoknya Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita. Kasih Tuhan terhadap setiap kita itu sempurna. Sekali lagi ya, sebobrok-bobrok apapun keadaan kita, Tuhan mampu mengubahkan kehidupan kita. Amin. Iya. Ada kisah dari seseorang, ini luar biasa. Saudara pernah dengar nama John Newton? Pernah dengar nama John Newton? Dia seorang yang sangat terkenal, lagunya sangat mendunia. Iya, lagunya sangat mendunia. Saudara tahu lagu Meragam-ragam doang ku sita-sita di taman isinya. Tahu lagu itu? Itu bukan lagu ciptaannya. Itu bukan lagu ciptaan. Lagunya saudara pasti tahu lah. Saudara pasti tahu, tapi orang yang cipta ini nggak tahu, apalagi latar belakang hidupnya. Latar belakang hidupnya itu sangat menggetarkan setiap hati kita, menyentuh. Nanti saya akan ceritakan. Saya nyanyikan dulu ya kunci C. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I'm found, I was blind, but now I see. Yo, sama-sama. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
kenapa tiba-tiba banyak kamera? Memang ada yang bilang sih suara saya mirip Judika. Ya, beda-beda tipis sih suaranya. Merasa bahwa kayaknya Tuhan nggak bakal mengampuni aku nih. Nah, pertanyaannya siapakah John Newton? Dia adalah seorang pedagang budak. Nah, suatu kali dalam kapal dia sedang melakukan human trafficking, mau menjual budak. Lalu terjadi keguncangan yang luar biasa sekali. Ada badai dan sebagainya macam, dan akan terhempas dan bahkan bisa menghilangkan nyawanya. Lalu dia berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan selamatkan aku dari badai ini, dari bencana ini, aku pasti menyerahkan hidupku pada Kristus. Dan lagu Amazing Grace itu menceritakan pengalaman hidup dari John Newton. Saya mau kasih tahu, setiap kita ini sama seperti John Newton. Kita adalah orang-orang bobrok, kita adalah orang-orang berdosa. Tapi sebobrok-bobroknya kita, sebesar-besarnya dosa kita, anugerah Tuhan jauh lebih besar. Amin. Ya. Segala sesuatu tentang Tuhan itu baik adanya, manis. Segala sesuatu tentang Tuhan itu baik dan selalu kita menikmati. Manis. Segala sesuatu yang dari Tuhan itu manis kita nikmati. Tapi yang perlu kita persoalkan bukan apa yang Tuhan bisa berikan bagi setiap kita, apa yang Tuhan bisa lakukan. Karena yang Dia lakukan pasti baik dan manis kita kecap. Tapi pertanyaan yang perlu kita pikirkan dan renungkan, apakah kita sudah dikecap manis oleh Tuhan? Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka kan, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Jadi hidup kita harus bisa dikecap manis oleh Tuhan. Amin. Iya. Apalagi kalau sudah di usia tua. Waduh, apalagi harus benar-benar bisa mempersembahkan hidup yang manis di hadapan Tuhan. Amin. Iya. Di sini ada orang tua kita, Pak apa Pak? Pak Edi tadi ya. Pak Tri. Sorry Pak, udah umur berapa Pak? 75, masih segar, masih kuat. Berikan tepuk tangan dong. Luar biasa. Kalau Bapak berapa Pak Pendeta? Masih muda. Iya kan? Iya, semua kita tanpa terkecuali. Termasuk pendeta, termasuk hamba Tuhan. Serius saya. Karena hari-hari ini banyak orang lagi krisis kepercayaan terhadap pendeta. Iya, identitas pendeta itu sudah buruk kali di mata jemaat. Makanya kita kalau ada di antara kita yang mau jadi pendeta, kalau kita nggak benar karakternya, jangan jadi pendeta, sebab kita hanya akan merusak pekerjaan Tuhan. Kalau nggak sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, jangan ada motivasi lain selain memuliakan nama Tuhan. Kita memberi hidup, mempersembahkan hidup, bukan cari hidup. Itu pendeta. Iya. Kalau kita nggak benar karakternya, moralnya, jangan jadi pendeta, sebab kita hanya akan merusak pekerjaan Tuhan. Saya bukan emosi, frustasi. Susah sekarang cari hamba Tuhan yang benar. Susah sekarang cari pendeta yang benar, yang hatinya benar-benar tulus untuk Tuhan, melayani jemaat, tidak punya kepentingan. Susah hati kita sebagai jemaat mempercayai pendeta sekarang ini.
Tapi percayalah, sebagai hamba-hamba Tuhan meskipun kecil, tapi kalau kita tulus melayani Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Motivasi harus lurus. Kita melayani Tuhan. Halo, kita melayani Tuhan. Gak mungkin Tuhan telantarkan kita. Gak mungkin Tuhan biarkan kita, tinggalkan kita. Gak mungkin. Tuhan pasti sertai pelihara kita. Dan saya percaya sebesar apapun beban yang ditaruh oleh Tuhan kepada Pak Aryanto pasti bisa dipikul. Karena Tuhan yang percayakan. Gak mungkin tidak bisa dipikul. Karena Tuhan yang akan memelihara dan menyertai pelayanan beliau. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya sudah melihat, ini saya, di depan saya ada abang saya, udah seperti abang saya. Dari dulu sampai sekarang, gerejanya tetap kecil-kecil aja. Kecil, jemaatnya nggak banyak. Tapi sampai sekarang tak bertahan, karena dia setia melayani Tuhan, tulus. Banyak gereja tutup di masa Covid, dia tetap bertahan, karena dia hanya punya hati yang tulus mencintai Tuhan. Iya. Saya gak mau panjang-panjang sebenarnya, karena abang saya ini gampang mewek, gampang nangis. Tapi saya jadi saksi hidupnya, bagaimana ketulusannya mencintai Tuhan, kasihnya, aduh luar biasa untuk Tuhan. Makanya Tuhan topang, Tuhan yang topang pelayanannya. Iya, gak perlu jadi gereja besar untuk jadi berkat, gereja kecil pun bisa jadi berkat. Amin. Gak perlu jadi gereja besar untuk jadi berkat. Malah sebaliknya jarang kita temukan sekarang gereja besar itu jadi berkat. Rata-rata gereja kecil yang jadi berkat kok. Makanya kita sedang berurusan dengan siapa? Bukan dengan manusia. Kita sedang berperkara dengan Tuhan. Yang kita layani Tuhan. Tuhan yang hidup. Allah yang hidup. Our living God. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, memperkarakan semuanya kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, apalagi yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan? Bahkan masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Gak ada yang perlu kita takutkan. Cius ini. Halo anak-anak muda. Let's move on. Raise up. Wake up call ini. Bangkit. Jangan jadi pemalas. Iya kan? Saya nanti mau jadi orang hebat, jadi orang kaya. Keong Mas, bangun dari tidurmu. Iya kan, mau jadi orang hebat tapi kerjanya hanya tidur main TikTok. Mau sukses kerjanya main TikTok aja kerjanya. Bangun pagi-pagi, berlutut di hadapan Tuhan, lakukan apa yang Tuhan percayakan, pasti diberkati Tuhan. Amin. Miliki spirit yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Kalau orang berdoa 1 jam, berdoa 2 jam. Orang baca buku 2 jam, 3 jam, belajar 5 jam, setengah harian bahkan, habiskan waktu untuk hal-hal yang bersifat positif. Gak mungkin hidup kita positif kalau kita gak melakukan hal yang positif. Halo. Makanya kalau kita pacaran gak membangun, putuskan. Lebih bagus putus. Halo. Ya jangan pegang-pegangan dulu. Jangan pegang-pegang dulu. Iya. Ini kan kalau lagi jalan nyebrang, lalu tiba-tiba dia pegang tangan, pukul tangannya. Sapunya mata. Sapu mata. Iya kan? Yang cewek-cewek jadi mahal, jangan mau dicium-cium. Kira-kira dia mau nyosor, jangan cium-cium dulu. Ada lagunya itu. Jangan pegang-pegang dulu gitu. Ada. Iya kan? Datang kunjungan di pacaran kan di rumah kekasihnya. Iya kan? Lagunya sih pertama-tama terdengar rohani. Dia zaman. Jam 7 malam. Jam 8. Dia zaman. Jam 8. Jam 9 so mulai hancur.
jamahlah. Yang ceweknya bukan sadar, malah dia nyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya saya. Jaga kesucian. Sudah langka mencari orang-orang yang sungguh-sungguh menjaga kesucian. Tuhan kita itu kudus, hanya bisa didekati dengan kesucian. Tuhan kita itu suci, hanya bisa didekati dengan kesucian. Mahal harganya, mahal. Tapi gak ada orang yang lebih berbahagia, lebih bersuka cita dalam hidupnya selain mereka yang menjaga kekudusan hidup. Anak-anak muda catat kata-kata ini, catat ya. Gak ada orang yang lebih berbahagia. Jangan merasa rugi karena hidup suci. Nanti kita akan melihat bahwa ternyata apa yang kita perjuangkan tidak menjadi sia-sia ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Di langit baru dan bumi baru. Nah ini, kalau ini tadi kan lagu yang anak muda. Ini lagu orang tua, lagu zaman dulu. Saya tuh suka lagu-lagu zaman dulu. Iya, karena sangat menyentuh sekali. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sama-sama katakan. Tak lama lagi Tuhanku datangnya, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Saya mau kasih tahu, bukan cara mati yang menuntun keselamatan, tapi cara hidup. Halo, bukan cara mati yang menuntun keselamatan, tapi cara hidup. Kalau ada orang yang matinya mengenaskan, itu bukan berarti bahwa dia pasti masuk neraka. Dan orang yang matinya lagi senyum, lagi indah, lagi selfie, matinya indah sekali ya gitu ya. Terus tiba-tiba mati, gak jadi jaminan pasti masuk surga dia. Karena bukan cara mati yang menuntut keselamatan, tapi cara kalau cara mati menuntut keselamatan, gak ada yang selamat di antara para rasul. Karena matinya mengenaskan semua. Iya, gak ada yang matinya itu enak ya? Tahu gak matinya bagaimana? Dipancung palanya. Itu Paulus pada zaman Nero. Ya, disalib terbalik kayak lagu Peter Pan, kaki di kepala, kepala di kaki. Itu Petrus. Ada yang disalib X dan lain sebagainya macamnya. Aduh, mengerikan. Hanya Yohanes yang mati tua. Itu pun sempat digoreng tapi nggak mati. Waktu itu minyak belum mahal. Jadi digoreng tapi nggak mati. Dibuanglah ke Pulau Patmos. Lalu di Pulau Patmos pula ditulis kitab apa? Kitab Wahyu. Kitab Wahyu ditulis itu di Patmos. Dia mati tua. Gak ada yang enak matinya, mengenaskan. Tapi justru mereka adalah orang-orang yang paling dimuliakan. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang benar-benar mendedikasikan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Ikut Tuhan. Dia gak tahu yang jual orang kaya, punya gigi emas 10.000 sekilo. Aduh, tidak ada yang perlu kita sombongkan, semuanya berasal daripada Tuhan. Amin. Orang kaya sukar masuk surga. Siapa di sini mau jadi kaya? Tidak ada yang mau jadi kaya. Tidak ada. Oke, diberkati, amin. Amin. Tapi yang pertama jangan lupa Tuhan waktu diberkati. Jangan lupakan Pak Pendeta Arianto.
Ya kalau Tuhan aja dilupakan apalagi Pak Arianto. Iya kan? Iya. Karena ingat Pak Gembala itu adalah orang yang selalu mendoakan jemaatnya. Dia berlutut mendoakan jemaatnya, kadang-kadang satu persatu disebutkan. Apalagi yang lagi banyak masalah, didoakan, khusus didoakan. Makanya termasuk pendeta itu jangan dilupakan. Iya kan? Halo? Amin? Aminnya itu kayak gak ikhlas. Men. Ikut Tuhan itu sukar, tapi menyenangkan. Menyenangkan kalau kita itu bisa selaras dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan. Iya, menyenangkan loh. Meskipun banyak masalah kesukaran yang kita hadapi, ingat loh, kita percaya tujuannya bukan supaya nggak ada masalah, tapi justru sebaliknya supaya kita kuat dalam menghadapi masalah. Ya, Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita bukan untuk menghancurkan kita, tapi itu adalah kesempatan untuk kita menunjukkan kualitas iman kita, kasih kita, cinta kita, kesetiaan kita pada Tuhan. Ingat, kita lebih dari pemenang. Kalau kita adalah lebih dari pemenang, mengakui bahwa kita lebih dari pemenang, tunjukkan kualitas kita sebagai pemenang dengan kita nggak gampang menyerah. Itulah jemaat Roma. Ingat, Paulus berkata, you are more than the conqueror. Itu hanya kepada jemaat Roma, tidak kepada jemaat yang lainnya. Artinya jemaat Roma itu spesial di mata Paulus. Kenapa hanya kepada jemaat Roma? Paulus berkata, you are more than the conqueror. Kamu lebih dari pemenang. Karena mereka adalah jemaat yang rela mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan imannya. Nero waktu itu yang berkuasa, dibakar kota Roma. Dia tuduh orang Kristen sebagai pelakunya. Dia benci Yesus. Dia punya mimpi membumi hanguskan kekristenan, supaya nama Yesus itu hilang lenyap dari permukaan bumi dan nama Nero berkibar. Tapi yang ada sebaliknya justru sekarang ini. Nama Yesus berkibar, nama Nero jadi nama anjing. Nero. Iya, miliki mentalitas pemenang. Dengan kita nggak gampang menyerah, dengan kita nggak gampang putus asa. Ingat, seberat-beratnya masalah kita, ingat ada Yesus tetap yang menyertai kita. Amin. Iya, saya suka lagu ini ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Apa? Oleh karena saya, semuanya sama-sama serukan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Kalau kita bisa memahami dan mempraktekkan bait lagu ini dalam sekali, saya suka sekali verse pertamanya itu loh. Tak selalu Tuhan menjawab. Saya mau tanya nih ya. Jawab jujur. Ini Pak Gembala waktunya masih panjang kan? Tadi Pak Gembala bilang sampai jam 12. Saya mau tanya, siapa di sini yang pernah doanya nggak dijawab oleh Tuhan? Halo? Oke, ada yang belum dijawab, tapi ada yang nggak dijawab Tuhan kan? Betul nggak? Sekarang iya kan? Nah, saya mau tanya dulu, waktu kita doanya nggak dijawab oleh Tuhan, kecewa nggak? Jujur.
Ya mungkin ada kecewa-kecewanya ya. Tapi saya mau kasih tahu, bagian Tuhan, rencana Tuhan selalu lebih baik daripada apa yang kita minta. Ya, amin. Ada kalanya kita percaya bahwa rencana Tuhan itu lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Tapi kita sulit sekali menerima rencana Tuhan, Pak. Itu Pak masalahnya, Pak. Hah? Kita tahu rencana Tuhan itu pasti lebih baik dan yang terbaik. Tapi sulit kita, Pak, percaya. Seharusnya kalau memang doa kita gak dijawab oleh Tuhan, gantikan rencana kita dengan rencananya Tuhan. Amin. Kalau Yesus saja berdoa, pernah meminta sesuatu gak dijawab oleh Tuhan, dan dia mau terima, kenapa kita gak bisa, Pak? Halo? Sekiranya cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Boleh gak punya keinginan? Boleh gak punya kehendak? Boleh, tapi ingat, tempatkan supaya kita gak kecewa. Tempatkan kehendak Tuhan di atas segala-galanya, supaya kita merdeka. Amin. Iya. Saya boleh gak ngomong sesuatu yang selama ini kita yakini mungkin? Boleh gak? Boleh, tapi jangan marah ya. Mujizat selalu ada itu gak benar. Mujizat selalu ada itu gak benar. Saya pernah berdoa, saya tuh doa kayak orang gila. Abang saya dipanggil Tuhan nomor 1. Jadi abang saya penyakit kanker hati. Saya minta dan yang mendoakan dia itu banyak sekali. Saya berpikir karena saking banyaknya orang yang berdoa bagi dia, pasti sembuhkan oleh Tuhan. Saya jujur di hadapan Tuhan ini, banyak saya diberkati oleh Tuhan lewat kepergian abang saya. Menyakitkan sekali. Saya benar-benar berada di titik terendah ketika abang saya dipanggil oleh Tuhan. Bahkan untuk melayani Tuhan pun kayaknya saya udah susah sekali. Melangkah melayani Tuhan itu saya susah sekali, karena doa saya gak dijawab oleh Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, tetap ada pelajaran yang berharga, mutiara yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Meskipun doa kita gak dijawab oleh Tuhan, tetap ada berkat. Tetap ada berkat. Salah satu poinnya begini, ketika saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan sembuhkan abangku ini, karena udah stadiumnya parah sekali, dia akan bersaksi, kesaksiannya pasti memberkati orang banyak, dia akan pasti memuliakan Engkau. Tapi akhirnya Tuhan tidak sembuhkan. Tuhan gak sembuhkan, Tuhan panggil. Saya dapat satu pelajaran begini, yang Tuhan taruh dalam hati saya. Apakah dengan abang kamu disembuhkan dulu baru kamu bisa bersaksi? Bisa nangkap gak kira-kira? Hanya karena mujizat yang kita minta nggak dikasih oleh Tuhan. Tidak, apakah Tuhan jadi berhenti maha kuasanya, berdaulatnya hanya karena apa yang kita minta nggak dikasih oleh Tuhan? Tidak. Kita yang harus belajar untuk tunduk pada kedaulatan Tuhan, menaklukkan diri pada kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Ingat, yang berkuasa Dia, bukan kita. Jangan atur Tuhan. Untuk itu jangan paksakan Tuhan untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak kita, tapi paksakan diri kita untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang benar. Amin. Iya, tapi saya percaya mujizat masih ada. Tapi yang atur Tuhan, bukan kita. Amin. Yang atur Tuhan, bukan kita. Untuk itu percayakan semuanya sama Tuhan supaya kita gak kecewa. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan. Apapun bisa Tuhan lakukan. Tuhan itu maha kuasa, Pak. Kecil bagi Tuhan untuk memberkati kita, bisa. Hari ini kita miskin semiskin-miskinnya, miskin semiskin-miskinnya. Tapi 2 tahun lagi kita bisa kaya sekaya-kayanya. Gampang bagi Tuhan, bisa, Pak. Tapi ikut Tuhan itu bukan tentang itu. Ikut Tuhan itu bagaimana kita setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Sampai akhir hidup kita. Makanya kita mau berkata demikian. Orang Kristen yang dewasa rohani akan berkata demikian. Diberkati atau tidak diberkati, disembuhkan atau tidak disembuhkan, aku akan tetap mengiringi Yesus sampai selama-lamanya. Aku akan tetap mengiringi Yesus sampai selama-lamanya. Dan itu keputusan setiap kita. Amin. Yang setuju boleh lambaikan tangan. Siapa yang tetap akan mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, mencintai Tuhan, walaupun kita gak disembuhkan, gak diberkati. Pribadi Tuhan itu lebih penting, lebih besar daripada mujizat dan berkatnya. Cari Tuhan, jangan hanya cari tangannya, cari hatinya.
Berkat dan mujizatnya itu melalui tangannya. Tapi yang paling penting itu bukan tangan Tuhan, tapi hati Tuhan, pribadi Tuhan. Kasihi pribadinya lebih besar. Kasihi pribadinya lebih besar daripada berkat atau mujizatnya. Amin. Saya suka lagu zaman dulu ya, sekali lagi ya. Lagu ini sering dinyanyikan oleh gereja-gereja Pentakosta. Dulu sering, tapi kalau sekarang udah jarang. Dulu sering dinyanyikan waktu miskin-miskinnya. Kalau sekarang udah kaya-kaya, jadi jarang dinyanyikan. Padahal lagu ini luar biasa menyentuh, memberkati sekali. Dan ini yang benar, kekristenan seperti ini seharusnya. Meskipun saya susah, berikan tepuk tangan gitu. Seberapa mahal pun harga yang harus kita bayar, kita akan bayar. Asalkan Tuhan kita disenangkan, asalkan Tuhan kita disukakan. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap iring Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan Dia. Dia mengasihi kita dengan luar biasa Tuhan kita. Pokoknya banggalah jadi Kristen. Amin. Jadilah pengikut Yesus yang sejati. Iya. Sekali lagi, meskipun sukar, tapi jalani kehidupan kekristenan kita. Tuhan pasti sertai dan berkati langkah setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, besok kan seminar. Ya, besok seminar. Saya berharap tempat ini benar-benar full, ya. Full. Judul seminar kita, Yesus adalah Allah dan Juru Selamat sejati. Ya kan, iman kita itu sering sekali diserang. Kok orang Kristen itu menyembah manusia sih? Kok manusia dipertuhankan? Bagaimana mungkin Dia adalah Allah sekaligus juga manusia? Allah kan gak bisa mati. Berarti Yesus bukan Allah karena Dia mati. Ini kan, belum lagi Allah Tritunggal diserang. Allah kita itu 3 tapi 1, 1 tapi 3, kayak kopi 3 in 1. Jadi bagaimana kita menjawab semuanya ini? Nah, apakah benar ya Yesus dipertuhankan atau pernah Yesus berhenti jadi Tuhan? Nah, ini menarik untuk kita dengarkan, dan kita pasti diberkati besok di acara seminar. Ya, kalau bisa ajak sebanyak-banyaknya orang. Iya kan, ini kan masih ada ruang kosong ini. Iya. Amin. Iya, supaya kita semua diberkati. Tenang, habis ibadah kita makan-makan di rumah masing-masing. Ya kan, toh hari ini kan dapat snack kan? Ada di sini yang ada makan juga. Coba di mana lagi ada gereja seperti ini? Iya kan? Udah seminar yang gak pungut biaya, dapat makan juga lagi, dapat snack. Memang dahsyat sekali, luar biasa ya. Pokoknya luar biasa sekali lah ikut Tuhan Yesus ini, gak pernah rugi kita. Untung yang ada. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita bangkit berdiri.